Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Okay, how are you today? Hopefully you are in good condition now. Sebelum kita belajar bersama, don't forget to subscribe, like, share, and comment my YouTube channel Maya Nurmayanti. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang there is dan there are, atau kalau dalam bahasa Indonesia adalah ada. Well, you should know. Use there is or there are to say what exists or what you can have. Jadi, gunakan there is atau there are untuk mengatakan sesuatu yang ada atau sesuatu yang bisa kalian dapatkan. Use there is with singular noun. Gunakan there is untuk kata benda tunggal, and there are with plural nouns, dan there are untuk kata benda yang jamak. Okay, next, how to use there is and there are. Bagaimana penggunaan there is dan there are? Let's check it out. Oke, yang pertama, bagaimana penggunaan there is? There is digunakan untuk singular noun atau kata benda tunggal, yang dimana biasanya diawali dengan artikel an, atau one, yang artinya satu, sebuah, seekor, atau seorang. Contohnya di sini ada sebuah payung. Nah, maka kita menggunakan there is an umbrella. Kita menggunakan artikel an karena huruf awal dari kata benda tersebut adalah vokal, sehingga kita menggunakan artikel an. Kemudian contoh lainnya, ada seekor kucing. There is a cat. Kita pakai artikel karena huruf awal dari kata benda tersebut adalah konsonan. Selanjutnya adalah ada seorang juru masak. There is one chef. Nah, itulah teman-teman penggunaan there is untuk singular noun. Selanjutnya, there is digunakan juga untuk uncountable noun atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya di sini ada banyak garam. Nah, meskipun di sini ada kata banyak, tetapi karena garam tidak bisa dihitung, sehingga kita memakainya there is much salt. There is much salt. Kemudian contoh lainnya adalah ada air di sini. There is water here. Kemudian ada pizza lezat. Nah, karena pizza ini makanan dan makanan termasuk uncountable noun atau benda yang tidak bisa dihitung, sehingga kita memakai there is delicious pizza. Oke, itu teman-teman penggunaan there is ada dua, untuk singular noun dan uncountable noun atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Selanjutnya adalah penggunaan there are. There are. There are digunakan untuk countable atau plural nouns, kata benda jamak, yaitu lebih dari satu. Biasanya untuk kata benda jamak itu diakhiri dengan akhiran s atau is. Contohnya di sini yang pertama, ada banyak payung. Nah, karena banyak dan payung bisa dihitung, maka kita pakai there are many umbrellas. Ya. Jangan lupa umbrellas, pakai akhiran s karena di sini plural. Yang kedua adalah ada 2 ekor kucing. Nah, karena 2 itu lebih dari 1 dan termasuk plural, maka kita pakai there are 2 cats. Kemudian ada 3 kupu-kupu. Nah, 3 kupu-kupu termasuknya juga plural dan bisa dihitung. There are 3 butterflies. Oke,
Itulah penggunaan there are untuk countable dan plural nouns, dimana digunakan untuk kata benda jamak atau jamak ya, atau lebih dari satu. Well everybody, sekarang kita coba exercise atau latihan soal complete the sentences by using there is or there are. Jadi, lengkapi kalimat dengan menggunakan there is atau there are. Oke, number 1. Blah blah blah, an apple on the table. Kira-kira jawabannya there is atau there are, teman-teman? Oke, the answer is there is. Jawabannya adalah there is. Kenapa? Karena di sini ada an apple diikuti oleh an apple, kata benda. Kata bendanya cuma tunggal ya, satu, an apple. Oke, next. Bla bla bla, only one student gets bad score. Nah, kira-kira jawabannya apa? Oke, good. The answer is there is. Jawabannya adalah there is. Kenapa? Karena diikuti oleh kata benda one student, satu orang siswa, termasuknya singular. Next, bla bla bla, many good books you can read. Nah, what is the answer? Oke, the answer is there are. Jawabannya adalah there are. Kenapa? Karena diikuti oleh many good books. Many good books termasuknya plural nouns yang dimana bisa dihitung ya, sehingga kita pakainya there are. And then number 4, bla bla bla, too much sugar in my coffee. Nah, what is the answer? Apa jawabannya? The answer is, jawabannya adalah there is. Kenapa there is? Karena di sini ada too much sugar. You know, kalian tahu sugar itu tidak bisa dihitung, sehingga dianggapnya singular. Ingat ya, setiap uncountable noun atau kata benda yang tidak bisa dihitung itu termasuknya singular noun. Oke, sehingga so kita pakai there is. And last, bla bla bla, some boys playing football in the field. What is the answer? Okay, the answer is there are. Kenapa pakai there are? Karena diikuti oleh some boys. Some boys di sini merupakan plural nouns ya, beberapa anak laki-laki. Okay, that's all for the exercise everyone. Mudah-mudahan semuanya paham. Do you get it? Are you still spiritual? Udah paham? Masih semangat? Oke. Kalau masih semangat, well, let's continue our learning. Oke, the second one is pattern of there is or there are. Yang kedua adalah bentuk pola kalimat dari there is dan there are. First, yang pertama adalah pola kalimat positive form atau bentuk positif. There is plus singular noun. For example, contohnya, there is a book on the table. Next, negative form. Bentuk negatif dari there is, yaitu there is not atau there isn't plus singular noun. For example, contohnya, there is not or there isn't a book on the table. And next, interrogative form atau kalimat tanya. Is there plus singular noun question mark. For example, is there a book on the table? For the answer, you can say yes, there is, or no, there isn't. Jadi, untuk positive sentence, kita pakai there is ditambah singular noun. Contohnya, there is a book on the table. Ada buku di
ada sebuah buku di atas meja. Bentuk negatifnya, there isn't a book on the table. Tidak ada sebuah buku di atas meja. Dan bentuk tanya dari kalimat tersebut adalah, is there a book on the table? Apakah ada sebuah buku di atas meja? Jadi, pilihan jawabannya antara yes or no, antara ya atau tidak. Yes, there is, ya ada. No, there isn't, ya tidak ada. Oke, itulah bentuk kalimat dari there is, ya, the pattern of there is. Now, we continue to the pattern of there are. The first is positive form. There are plus plural nouns. For example, contohnya, there are many books on the table. Ada banyak buku-buku di atas meja. And then for negative form, they are not or they aren't plural noun. For example here, there aren't many books on the table. Tidak ada banyak buku di atas meja. And then for interrogative form, we can use are there plus plural noun question mark. Are there many books on the table? Question mark, everybody. Yes, there are, or no, they aren't. Oke, itulah pattern of there is and there are. Oke, sebelum kita melanjutkan lagi, perlu teman-teman ketahui, untuk melengkapi kalimat, kita bisa menggunakan adverb of place, yang dimana bisa menggunakan preposition of place atau keterangan tempat, ya. For example here, ada beberapa preposition place yang bisa kita gunakan sebagai adverb of place dalam kalimat penggunaan there is, there are. Yang pertama in ini artinya di dalam, ya. Ada box dan ada juga cat atau kucing. For example, contoh kalimatnya adalah there is a cat in the box. In the box. Oke, itulah teman-teman. And then on. Di sini on artinya di atas dan nempel. For example, there is a cat on the box. Dan selanjutnya under. Under itu di bawah. There is a cat under the box. Dan in front of itu di depan. For example, there is a cat in front of the box. And then behind itu sama dengan in the back of, sama dengan di belakang. For example here, there is a cat behind the box. Dan selanjutnya next to itu artinya dekat, sama dengan beside, di samping, ya, hampir sama artinya. Contoh kalimatnya adalah there is a cat next to the box. Ada kucing di dekat box. Dan selanjutnya adalah above. Above ini di atas tetapi melayang. Oke. For example, there is a cat above the box. Dan yang lainnya adalah below. Below itu di atas dan below itu di bawah, ya, dan melayang. Jauh, sedikit ada jarak, ya. Below the cat, there is the cat below the box. And next, between. Between ini artinya antara. Between ini antara dua benda, ya, teman-teman. Kalau di antara banyak benda itu artinya among. Nah, tapi di sini tidak ada, ya. Oke. Jadi kalau di antara dua benda adalah between, kalau di antara banyak benda itu among. Tulisannya among. Seperti itu, ya. Oke. For example, there is a cat between the boxes. Oke, boxnya ada dua, ya. Jadi the boxes. And then on the left itu di sebelah
kiri. There is a cat on the left. The box ya, maaf. And then opposite ini berlawanan ya, saling bertatapan ini. Oke, selanjutnya on the right ini di sebelah kanan. There is a cat on the right the box. Oke, itu ya preposition of place yang bisa kita ketahui untuk melengkapi atau membuat kalimat lengkap ya, menggunakan quantifier ataupun there are dan there is. Selanjutnya everyone, kita exercise ya, latihan. Ini latihan tentang write positive, negative, or interrogative form of the sentence. Jadi kita diminta untuk membuat bentuk negatif atau positif atau interrogatif dari kalimat yang tersedia. Di sini kalimatnya adalah there is a boy in the garden. Ada seorang laki-laki di kebun. Maka ini bentuk positif. Maka kita buat bentuk negatif. There isn't a boy in the garden. Tidak ada seorang laki-laki di kebun. Oke, positif, negatif, kemudian kita buat interrogatifnya. Is there a boy in the garden? Adakah atau apakah ada seorang laki-laki di kebun? Nah, itu ya teman-teman, ketika kita membuat kalimat positif, negatif, or interrogative form dalam penggunaan there is dan there are. Okay, thank you for watching everybody. Do you have any questions? You can send me email at bumayanurmayanti@gmail.com, and don't forget to subscribe my channel Maya Nurmayanti and follow my Instagram @tehmaya_m. Okay everybody, thank you for watching once more and see you, goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.